menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara utuh, dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dalam hal ini adalah ahli kitab dan bahlul kitab, yang menjadi kemudian penanggung dosa. Itu adalah mereka yang mengajarkan kesesatan kepada manusia, sehingga manusia itu kemudian melakukan dosa. Contoh, orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya makhluk, mengajarkan menyembah kepada makhluk kuburan dalam nama Yesus, itulah nanti yang akan menanggung dosa-dosa orang lain yang telah ia sesatkan. Ini Al-Quran. Jadi yang dimaksud dosa yang ditanggung adalah dosa akibat ulah mereka sendiri. Sama seperti Matius 18. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesat itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sama seperti ucapan Yesus, Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian pada orang lain, maka dia akan menanggungnya. Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu jelas itu. Siapa suruh jadi penyesat? Kalau Anda tidak mau menanggung dosa-dosa orang yang kalian sesatkan, jangan kalian jadi penyesat. Jangan kau pakai istilah-istilah Al-Quran untuk melegalkan ajaran penyembahan terhadap makhluk gaib yang datang kepada Paulus. Catat itu. Kalau nanti ada orang yang terjerumus karena ulah kalian dengan amanat agung kalian, siap-siap kalian menanggung dosa itu. Kalian harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalian mengajak orang, berpura-pura mengajarkan kebenaran, dengan menutupi Bible Anda dengan menyebut Al-Kitab. Menutupi dewa yang kalian sembah dengan sebutan Allah. Oke, selamat sore. Jangan lakukan Saudara. itu kalau Anda tidak mau dijadikan sebagai penanggung atas dosa-dosa kalian sendiri. Oke. Nah, silakan. Mohon maaf Dinda Tahta, mana beliau? Oke, turangnya. Coba saya dulu naik turang biar kita buktikan siapa penyembah dewa ya. Boleh, Saudara Juma? Boleh. Kita bahas. Oke. Ya. Tapi gantian ya, jangan main keroyokan ya. Ya, Ya. saya akan membuktikan bahwa Islam adalah penyembah dewa atau pagan ya. Silakan. Di dalam Islam sendiri, suku Quraisy yang sudah ada zaman pra-Islam itu sekitar abad ke-5 ya. Suku Quraisy merupakan salah satu suku Arab yang dominan di Mekah yang menyembah banyak dewa dan dewi. Salah satunya ya Hubal, dewa bulan, Alat, dewi kesuburan, Al-Uzza, dewi kekuatan, Manat, dewi takdir, Isab, dan Nailah yang nanti ada di rukun haji. Itu akan saya buktikan ya, bahwa kalian lah yang mengikuti dewa-dewa pagan tadi ya. Jadi kita masuk ya, kita masuk ke salah satu rukun Islam, ada namanya haji, betul Saudara Juma? Yes. Di dalam haji itu, Saudara Juma tahukah apa aja rukun di dalam haji? Silakan Anda jelaskan. Saudara Silakan. dapat menjawab? Silakan Anda jelaskan. Anda bawa narasi kok minta tolong sama orang. Biar nanti Anda pertanggungjawabkan bahasa Anda kan gitu. Nanti Anda Oke. pertanggungjawabkan, silakan. Sabar ya, biar saya nggak salah ngomong ya. Makanya. Silakan. Bentar ya. Baru- Kelamaan Pak RT. Baru mau belajar cari materi-materi hujatan. Ini materinya Duladi Samarinda dia mau bawa. Itu materi Pipe Freedom. Itu tuduhan-tuduhan yang sudah usang, yang sudah terbantahkan itu. Udah banyak kali kami bantah. Saya ingin memastikan agar saya tidak salah ngomong Pak Juma ya. Silakan. Jadi yang di dalam ritual muslim sekarang ya, dalam ibadah haji khususnya ya, itu Ya, ada hubungan kuat menurut saya dengan tradisi paganisme kaum Sabi'in ya. Kaum Sabi'in sendiri ada terbagi dua. silakan. Ada golongan Hara maupun Mandean ya.
kita mengambil yang golongan hara ya, di mana di dalam rukun haji itu ada namanya wukuf di Arafah. Sebenarnya kalau kita tahu wukuf di Arafah ini dulunya adalah situs penyembahan api dan dewa Uzza. Ya, dewa petir. Datanya. Ya, nanti sabar ya, biar saya jelaskan dulu rukunnya. Dan salah satu juga adalah lari antara Safa dan Marwah. Jadi Safa itu ada bukit besar, Marwah itu ada bukit kecil. Tolong dikoreksi saya ya. Ritual ini awalnya adalah penyembahan batu Isap dan Naila yang dianggap sebagai dewa kesuburan, tetapi diputarbalikkan itu adalah dengan berkata di Islam sekarang itu adalah sebagai istri Ibrahim mengambil air untuk anak Ismail. Itu tidak masuk. Jadi salah satunya juga melempar jumrah. Ritual ini kalau kita tahu adalah penyembahan matahari dan pengusiran setan, di mana itu sudah terjadi pada saat pra-Islam itu, pada saat Islam belum ada. Dan tawaf di Ka'bah, yaitu mengelilingi Ka'bah. Ini adalah penyembahan ya, penyembahan daripada patung-patung atau benda-benda berhala yang di dalam Ka'bah pada zaman itu. Jadi gini saudara Jumat, saya ingin bertanya, di mana Anda mengatakan bahwa Islam itu atau Muslim adalah mengikuti perintah Allah? Di mana perintah Allah itu melakukan ibadah haji seperti yang termasuk di sini saya sebutkan ya? Tolong Anda sebutkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya dikatakan begini. Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau persekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Wa izbawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusrik bi syai'a. Dan serulah manusia, wa azzin fin nas bil hajj, untuk mengerjakan haji. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga dikatakan Shaloshi regalim tu hajj il hasana. Keluaran 23 nomor 14. Ajaran haji itu sudah ada dari sejak dulu, diajarkan oleh kaum-kaum terdahulu. Tentang nubuatan ibadah haji itu banyak di dalam kitab-kitab terdahulu tentang haji. Al-Quran sudah menerangkan tadi yang saya jelaskan kepada saudara. Wa azzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir, dan seterusnya. Ayat itu sudah 1400 tahun silam. Lalu ketika Anda berbicara mengenai tuduhan-tuduhan Anda, pagan, itu memalukan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada pada masa itu. Tak ada lagi. Maka ajakan selanjutnya adalah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Sedangkan Kristen terbukti datanya akurat, tidak bisa diragukan. Yang pertama yang Kristen sembah itu bukan anak Maria, bukan manusia, dan bukan juga Tuhannya Yahudi, karena Tuhannya Yahudi tidak pernah bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu adalah penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus palsu. Itu jelas itu. Tidak ada disebutkan Allah palsu, itu enggak ada. Qulu amanna billah. Tidak ada itu Allah palsu, enggak ada. Nah, kemudian pembuktian akuratnya bahwa yang disembah oleh Kristen ini adalah dewanya Athena, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Kata Paulus, wahai orang-orang Athena, aku melihat kalian sangat beribadah kepada dewa-dewa, dan aku masuk dalam salah satu kuil. Aku menemukan tulisan yang berbunyi, Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal? Itulah yang aku ajarkan, itulah yang aku kabarkan kepada kalian, yaitu Yesus. Berarti
dewa-dewa yang selama ini orang Athena sembah yang mereka tidak kenal, begitu Yesus datang, Paulus menggantikan dewa yang mereka sembah itu sejak dulu dalam nama Yesus Kristus. Apa buktinya hari ini? Minggu penyembahan dewa. Kyriaki dalam bahasa Yunani, Sandai dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Hari dewa matahari. Oke? Dewa-dewa pernah nuzul ke bumi menjadi manusia. Yesus dikatakan sebagai jelmaan dewa yang turun ke bumi menjadi manusia. Mana dalilnya kalau Yesus adalah dewa? Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan dewa mengambil rupa manusia, lalu taat sebagaimana manusia, sampai taat mati di atas tiang salib. Siapa nama dewa ini? Yesus. Itu fakta, itu real, jangan kau sakit hati. Jadi kemana perginya orang-orang Roma Yunani yang tadinya menyembah dewa matahari? Ke gereja. Ke gereja. Mereka masuk ke gereja. Menyembah siapa mereka di sana? Bukan menyembah anaknya Maria. Bukan. Tetapi menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Siapa yang mereka sembah ini? Agnostos Theos. Dewa yang mereka tidak kenal. Itu fakta real. Dalilnya Kristen menyembah dewa. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kisah para Rasul 17 nomor 23. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Yang mereka sembah bukan anak manusia, tetapi dewa yang bernama Yesus. Itu real, itu fakta. Silakan. Ya, menarik ya. Tadi Abang mengambil ya sebuah kitab dari Keluaran, ya, kitab Torah dari Keluaran 23:14. Itu yang dikatakannya di situ adalah 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, itu kalau kita lanjut panjang ke bawah. Jadi artinya di situ adalah 3 kali setahun. Itu berbeda dengan haji menurut penjelasan saudara ya. Tapi begini yang menarik ya. Di dalam Islam sendiri seperti puasa sekarang ini yang 30 hari itu dalilnya puasa itu kalau nggak salah saya hanya ada di Al-Baqarah 183. Wahai kaum beriman. Kaum beriman itu dijelaskan lagi di Al-Baqarah 62 adalah kaum Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Jadi saya ini mau menarik ke Sabi'in ya. Di mana puasa 30 hari itu ternyata sudah ada dilakukan oleh kaum Sabi'in pada zaman dahulu ya. Kaum Sabi'in itu yang dikatakan orang beriman ataupun ahli kitab itu ternyata adalah penyembah pagan, saudara ya. Itu sudah jelas. Terus Anda mengatakan bahwa Kristen menyembah yang bukan Yesus yang di tiang salib. Nah, ini perlu Anda ketahui. Catatan Yesus, catatan tentang penyaliban Yesus pada zaman Pontius Pilatus itu banyak tercatat ya. Bukan hanya di apa aja, bukan hanya di kalangan Kristen. Nah, jadi luar kalangan Kristen pun itu ada ya, Bang Juma ya. Bang Juma mungkin bisa mencari ya, mungkin dari catatan Tacitus, itu kalau nggak salah sejarah Romawi ya, itu sekitar 116 Masehi bahwa Yesus disalibkan oleh Pontius Pilatus. Ataupun dari sejarawan Yahudi langsung ya, karena ini hubungannya dengan Yahudi juga, catatan Flavius Josephus. Dia menulis di dalam Antiquities of the Jews sekitar tahun 93 sampai 94 Masehi bahwa Yesus memang disalibkan oleh Pontius Pilatus. Atau juga catatan Marabar Serapion, filsuf Stoa dari Syria. Marabar Serapion itu dia tidak mengenal Kristen ya, itu dia menulis kepada anaknya bahwa terjadi penyaliban orang Yahudi menyalib seorang manusia yang bijaksana. Jadi dia belum tahu Yesus itu siapa ya. Jadi banyak sejarahnya, catatannya. Berbeda, terbalik. Maka tadi kita fokus ke pagan ya. Kenapa saya bilang Islam sendiri adalah menyembah pagan ataupun dewa-dewa di kaum-kaum terdahulu? Karena terbukti. Karena puasa 30 hari sendiri tidak ada eksplisit di Quran, itu satu. Ternyata itu sudah ada di zaman sebelum Islam masuk, itu sudah ada dilakukan oleh kaum Sabi'in, yaitu golongan Haran ya, yang penyembah dewa bulan.
Jadi dewa bulan ini dianggap sebagai dewa utama di kaum Sabin. Ada juga dewa lain, dewa Sam, Ninip, dewa Ningal, Nusku, dewa matahari, dewa perang. Jadi ini mengapa ini menjadi dasar saya, karena tidak ada juga perkataan ataupun wahyu di Quran itu yang menyuruh saudara-saudara muslim ini harus berhaji. Tolong fokus di Qurannya, jangan bawa ke Alkitab. Di Alkitab tadi di Kejadian 23 nggak ada ya. Nggak ada, itu 3 kali setahun, bukan haji ya, saudara ya. 3 kali setahun itu bukan haji, saudaraku, cuma itu bukan haji ya. Sudah, jangan diulang-ulang, jangan diulang-ulang. Silakan Guruda. Gantian. Ya. Jadi kalau ada kesamaan dengan rutinitas ritual umat terdahulu, langsung dibilang pagan. Dewa Molok mempersembahkan darah manusia, Kristen persembahkan darah manusia, pagan dong. Brahma turun ke bumi jadi Krishna, ya kan? Bapak turun ke bumi jadi Yesus, pagan dong. Ya, orang-orang jahiliyah, agama paganisme sampai hari ini tidak bersunat. Kristen tak bersunat, pagan dong. Orang-orang pagan sampai hari ini mereka makan babi. Kristen makan babi, pagan dong. Gampang kok itu, sederhana itu kalau mau sadar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang Islam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapapun dari Yahudi dan Nasrani, orang Sabi'in yang beriman kepada Allah, maka mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mereka pasti akan mendapatkan ganjaran pahala kebaikan, yaitu jannah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Data yang paling akurat dalam Islam itu qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Ibrahim, apa yang disembah Ibrahim itu yang disembah oleh umat Islam. Adakah Nabi Ibrahim menyembah makhluk roh bernama Yesus? Adakah? Saudara tidak menyentuh sedikit pun tentang Kristen agama pagan. Saya kasih data akurat. Dewa turun jadi manusia, Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Anda tidak sentuh. Mana kami menyembah Allah turun ke bumi, mana menjadi hubal, mana? Anda tidak menyentuh kisah para Rasul 7 nomor 23. Paulus mengajarkan agnostos theos dalam nama Yesus. Anda tidak sentuh. Kenapa? Karena memang Anda sudah tahu kalau Kristen itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah dewa. Dewa yang adalah Kristus palsu. Kenapa dia Kristus palsu? Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia, tapi bergelar Kristus, berarti palsu. Kenapa palsu? Karena tidak diurapi. Cuman bergelar Kristus doang, tapi tidak diurapi, itu palsu. Apa buktinya hari ini? Jangan terlalu jauh mundur ke belakang. Apa buktinya hari ini? Kristen agama pagan. Buktinya apa? Agama para nabi Yudaism mengajarkan umatnya wajib hukumnya sunnat dan mengharamkan babi. Mereka punya aturan, Keluaran 31 nomor 14, wajib hukumnya mengkuduskan Sabat. Tidak ada perintah minggu. Minggu itu Kiriaki, hari penyembah dewa matahari. Orang Kristen terbukti melakukan Natal. Natal itu adalah tradisi yang sudah dilakoni oleh orang-orang penyembah pagan jauh sebelum Katolik, Protestan, dan Kristen lain. Dan yang paling sadis adalah Yesus mengatakan kepada orang-orang jahat,
Orang-orang jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur. Orang Kristen menyembah anak manusia yang keluar dari kubur yang sebagai simbol angkatan jahat kepada orang-orang yang sesama Yesus. Di masjid tidak ada patung. Orang mau masuk masjid kudu melepaskan alat kaki. Mereka wudu, mentahirkan diri, mandi junub. Sedangkan masuk ke gereja di situ ada patung. Lalu menyembah Kristus palsu. Kenapa menyembah Kristus palsu? Karena yang disembah adalah bukan manusia, tapi bernama Kristus. Kristus yang tidak diurapi, yang bukan manusia itu palsu. Jadi kau bahas itu agamamu, Bang. Kau bahas itu agamamu. Kenapa Paulus mengajarkan pengikutnya menyembah kepada agnostos theos? Silakan. Yang terakhir ya, kenapa Santo Paulus memberitakan Injil itu bahwa Yesuslah yang mati dan memang dialah Tuhan itu? Karena itu semua ada rasanya. Ya. Bagaimana Paulus Ditanya sendiri, apa, dijawab apa. Kisah Para Rasul 17:23, bukti Kristen nyembah dewa. siapa Filipi dewanya? 2 nomor 6, Yesus. Jadi kan saya katakan tadi, Nama banyak dewanya yang Nama banyak dewanya karya. tadinya Zeus, dirubah Bang. Yesus. Yang Ya, tadi jawab saya itu. sebutkan karya-karya yang di luar orang Kristen yang mencatat penyaliban Yesus itu masih tersimpan, Bang. Salah satu di Penyaliban perpustakaan Al-Quran pun mengatakan, Universitas saudaraku. Brand. Siapa Al-Quran Bang juga namanya? mengatakan. Siapa namanya? Al-Quran juga mengatakan penyaliban Yaudah, itu siapa terjadi. namanya, Bang? Siapa yang disuruh Tidak pakai, Bang? disebutkan namanya. Nah, berarti nggak Kenapa? bisa dong, Bang. Nggak Kenapa? bisa. Kenapa harus disebut Ya namanya? karena ya harus Kenapa? disebut, Bang. Kenapa Berarti bisa? itu memang betul-betul ada yang menyerupai, ada Iya, tokohnya. Markus 16 nomor 12 itu bukti. Gitu. Markus menulis bahwa Yesus menampakkan ini- dirinya dalam rupa lain. Rupa siapa? Rupa Ini siapa? nanti kembali lagi kayak Rupa kemarin siapa? diskusinya ini. Nah, Nggak jadi- percaya tulisan Markus. Sekarang Anda bahas aja. Hilangkan ajaran yang mengatakan Kristen menyembah dewanya Athena. Itu dulu. Hilangkan kesan bahwa dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Hilangkan itu dulu. Supaya kamu bisa lolos kalau agamamu bukan penyembah dewa-dewa. Silakan. Oke, jadi saya sedikit ya bernarasi dulu ya tentang Quran sendiri ya. Ini kan jadi kita diskusi Aduh, tentang Al-Quran pagan ya. itu waliyatazakkara ulul albab, untuk orang berakal. Anda tidak berakal, percuma Anda membahas Quran, Anda akan sampai pengetahuan Anda. Kenapa? boleh ya, Karena kita Anda bantah. masih menyembah dewa. Gimana mau sampai ke Al-Quran? Nggak Anda ada bahas nyembah dulu. dewa. Di mana nyembah dewa? Makanya bahas, Bang. Kenapa Anda takut? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa Anda takut Ya, bahas? Kisah Para Jangan Rasul keterlaluan. 17 nomor Gini. 23. Kenapa Anda nggak mau bahas? Untuk membuktikan kalau Pak kamu itu Juma. penyembah dewa, silakan. Tidak Silakan. ada itu Tunjukkan Kristen sama Seri. menyembah dewa. Itu fakta Saya tadi dalilnya. menunjukkan. Tidak. Kisah Para Rasul Saudaraku. 17:23. Sabar, Bu. Baca. Sabar, Bu. Baca itu. Sabar aja, Itu Bu. bukti. Jadi, Tanggal saudaraku, 25 Desember saya- kalian ngapain? Bicaraku itu Pak. Tidak Saudaraku. ada itu Kristen Iya, menyembah baca. dewa. Saudaraku, baca. Iya, bahkan saudara. sholat 5 kali sehari, saudaraku, itu adalah ritual pagan dulu yang dibuat oleh orang Sabi'in, yaitu disebut rahmah. Itu boleh aja anda cari. terus kau bahas, kau lupa. Rahmah. Datanya Kau Pak RT, lihat datanya Pak RT. kuman di seberang lautan, bom-bom masuk di matamu, kau tidak sadar. Kau baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Kristen menyembah dewanya orang Roma. Kenapa kamu gak mau baca itu? Bukan Bang, Mandian Sabi'in, golongan Mandian Malu. Sabi'in itu. Malu kau buka itu. Mereka malu. sudah melakukan doa Malu. 5 kali sehari, Bang. Malu Jadi nggak kau buka itu? Malu nggak? buka Malu mana? Ayo, nggak? kita buka, Bang. Ayo. Tapi Kisah Abang percaya Para ya? Rasul. Apa yang ditulis di Tahu. Kulu Datanya RT, amanna Pak RT, billah wa datanya. ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim. Kitabku Al-Quranul Karim. Tadi kemarin dan kita As-Sunnah. diskusi, Abang nggak Itu percaya. kitabku. Injil Itu Markus saya bawa kitabku. kemarin nggak percaya. Sekarang kamu buktikan
bahwa Markus itu kemarin menceritakan aja kisah abang para bilang- rasul 17. Hei, saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Yudas tapi yang kalau kemarin aja karangan nggak bisa Anda manusia saya buktikan. percaya. Saya percaya kitabmu asli karangan manusia. Catat itu. Saudara, semua kitab itu pasti Baca dikarang, tetapi Kisah dikarang untuk Para apa? Rasul Kalau untuk memang itu 17 keasliannya nomor kebenaran, 23 bukti agama Kristen itu penyembah dewa. Titik. saudara, emang Quran nggak dikarang? Baca Kisah Para Rasul 17 Saudara. nomor 23 bukti. Saudara kalau Kujuma. Kristen penyembah dewa. Sabar Titik. Bu Nama. Tadi kamu mengatakan Alkitab dikarang ditulis. Iya, dikarang dan ditulis. Emang Bukan Quran itu wahyu. Quran itu nggak dikarang ditulis, saudara. Al-Quran tidak dikarang. Al-Quran itu dikte Saudara, dari jadi Roh Kudus. Konsili Itu pertama Abu Bakar, dikte. saudara, Itu dikte. pada waktu Itu terjadi perang dikte. Yama, saudara, Al-Quranul Karim Aduh, sejak Nabi gimana Muhammad sih? sudah diajarkan selama 22 tahun. Tidak bisa kau Iya, rubah itu ditulis nggak jadi Quran, saudara? Ditulis Dituliskan nggak? setelah didikte oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad Saya sallallahu tanya, alaihi ini wasallam. saya tanya Anda, kalau Anda bisa Jangan kau menjawab, saya larikan ngaku kalah. materi. Kita nggak bahas itu. Jangan kau sembunyi di situ. Jangan kau sembunyi. Woi, Saya tanya, enggak. Kalau Anda penyembah bisa dewa, menjawab, saya kalah. Jangan kau sembunyi penyembah dewa. Kau Memang bahas Quran kisah yang para dipegang Rasul Nabi Muhammad itu ada 17. berapa, Jangan kau saudara? lari. Tidak akan pernah bisa kau runtuhkan Al-Quran. Tidak pernah. Lembaran Quran Kisah dipegang para Nabi Muhammad. Rasul 17 nomor 23 bukti akurat agama Kristen penyembah dewa. Titik. Tolong saudara-saudara Kristen yang belum tahu itu. Rasulmu itu Tolong Muhammad mereka, tak huruf, tolong. tidak ada Saudara, huruf. Tolong Quran itu mereka, ada tolong 114 jangan surat. kau lari Sabar. ke Al-Quran. Sabar, saudara. Saudara, Tidak Quran akan itu pernah ada bisa. Tadi Tidak kamu bisa, mengatakan kok tidak bisa. bisa. Kau tidak akan gantian, pernah gantian. sampai ke Al-Quran. Saya Tidak bertanya bisa. Quran lah. Saya nggak tahu Kamu apa-apa. Saya masih mau bertanya. Kristen. Boleh? Kamu masih Kristen. Kamu masih belum berakal, adik. Ini ajarkan Belum bisa. saya. Ajarkan Ilmumu, saya, ya. adikku, belum sampai ke sono. Saudara. Al-Quran tidak bisa diajarkan kepada orang yang mati akal, adikku. Kenapa Tidak kamu bisa. begitu? Al-Quran untuk orang berakal, adik. Padahal Islam Syarat itu rahmatan memahami Allah. Quran berakal, adikku. Selama sudah kamu jelaskan. masih Jelaskan menyembah saya. dewa Roma, Enggak, ya udah jelas. Athena, Diam. kamu belum bisa masuk ke pengajaran Al-Quran. Al-Quran Ya udah. hanya untuk orang-orang Diam. tertentu, Diam. adikku. Jangan Al-Quran dimut, hanya dong. untuk orang-orang Ya, tertentu. diam, diskusi, lah. Adik. Adik. Diam. Jelaskan Diam. saya. Saya hanya Diam. membuktikan samamu Cerahkan. bahwa kisah para rasul 1723 bukti agama Kristen yang diajarkan Belanda di Nusantara ini adalah penyembah dewa Athena. Baca, buka, lalu sampaikan ketik kita di sini. Silakan. Silakan, Oke, adikku. Saudara Silakan. Kujuma, Silakan, tolong ajari adikku. saya tentang Quran Tidak agar bisa saya mengerti kamu Quran. belajar Al-Quran selama kepalamu Kenapa? tertutup seperti Enggak, botol yang tertutup. Kalau kamu jawabannya bagus, Kamu ada tidak bukti. bisa masuk ke dalam Al-Quran Lah, selama kenapa kepalamu belum begitu? terbuka. Sekarang buka aja Oh, dulu ini kitabmu. saya terbuka supaya hati kamu saya. sadari bahwa kamu Atau saya selama salah menyembah dewa. Kisah para Rasul 1723 kau buka. Silakan. Jangan bawa ke Alkitab, saudara. Kemarin Tidak bawa Alkitab bisa, Injil Markus, levelmu kamu belum nggak bisa terima. masuk Quran, adik. Belum. Kamu Loh, masih Kristen. nggak ada level di Quran. Tidak Ya, bisa. mana tahu? Saya tersadarkan. Al-Quran itu hanya untuk orang Bukanlah. berakal. Kamu belum Jelaskan dulu berakal, pertanyaan adik. saya. Kamu belum berakal. Saya buktikan Lah. kau penyembah dewa. kamu masih bilang saya belum menyembah berakal? dewa. Tidak bisa, nggak bisa. Nggak bisa Al-Quran diajarkan kepada ulaika hum syarrul bariyah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Al-Quran berarti hanya untuk orang Anda berakal. sudah menjadi hakim. Al-Quran- Anda sudah menjadi hakim di situ. Al-Quran yang mengatakan itu, Al-Quran hanya untuk orang berakal. Sedangkan bagi orang kafir, Al-Quran itu hanya akan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Itu Al-Quran yang mengatakan. Paham? Nah, jadi bagaimana Maka kalau lebih ada baik- orang yang ingin Maka masuk Islam? Beda, terus beda. Saya masih Dia mencium bertanya- aroma babi dari kamu, kawan.
Aroma babimu masih kencang kali. Bisa nggak dijelaskan saja. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang mau belajar. Aku masih mencium bau babi yang sangat menyengat dari mulut lo. Ya sudah, Jadi, kita masing-masing satu pertanyaan lah, saudara. Kamu baca Kisah Para Rasul 17:23. Silakan, saya tunggu. Oke, setelah itu saya boleh bertanya ya tentang Quran ya? Silakan. Tadi kau sudah bertanya, Oke. cuman kamu Tidak, ngeyel. tadi kamu mengatakan tulisan silakan. karangan. Saya mau Ya bertanya memang tadi. karangan kitab kau itu. Ya sudah, Bukan Nabi wahyu. Muhammad itu ada Bukan berapa wahyu. lembar Tuh kan memegang loncat Quran lagi, kan? sesudah Loncat. meninggal? Bagaimana Bukan. kau bisa Dari paham 114 Quran? surah Otakmu itu. masih otak Kristen. Otakmu masih Kristen, bahas Quran bagaimana bisa, Dek? Gak bisa. Saya ngomong ke kebenaran. Pemakan 114 surah. babi gak bisa bahas Quran, adekku. Quran itu Nggak kan 114 surah. Tidak bisa, adek. Kau bahas Quran itu gak bisa, Dek. Gak bisa. Kita mau membuktikan. Kristen mau membuktikan apa sementara otak nggak berfungsi? Gimana dong? Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah ilmu kelas atas, bukan kelas rendahan kayak ente, adek. iya. Baca dulu Kisah Para Rasul 17 Di nomor 23, dunia ya silakan. kan yang memajukan orang. Silakan saudari adekku yang cantik baca Kisah Para Rasul 17 boleh. Saya baca silakan. tapi boleh saya bertanya nanti ya? Silakan, Ya, kau baca dulu. silakan Baca adek. dulu, baca dulu. Jangan lari. Kisah Para Rasul 17 ayat berapa saudara? Nah, nenekmu kiper. Kau kitabmu aja kau tidak tahu. Kau tajam ketika kau bertanya Quran. Bukan. Kisah Para dari Rasul tadi 17. disampaikan samamu. Loh. Sudah berulang-ulang. 17 ayat 23. Tapi karena Iya. kau Kristen, Lah, kau kau tak lari ke berakal. situ. Ya iya, itu fakta. Orang Kristen memang tak berakal dalam Bukan loh, beragama. kau kan Nggak ditanya boleh. baik loh. Kan Tidak ingin boleh agama ditegaskan. Kristen itu, orang Kristen itu berakal dalam beragama, nggak boleh, haram hukumnya. Loh, siapa di dunia ini yang memajukan peradaban ini? Siapa Itu bukan saudara? karena agamanya. Masehi Bukan ini, karena agamanya. kalender Masehi ini buatan Bukan siapa? karena agamanya, bukan karena agamanya. Bukan. Apakah Hijriyah dipakai di dunia? Bukan karena agama kalian pintar, bukan. Nah, Karena kalian makan babi, makanya kalian Kristen pintar. saja di Karena kalian makan babi, makan monyet, makan kerang, Sekolah makan anjing, Kristen. makanya kalian pintar, kawanku. Kalian pintar karena kalian makan babi. Saya aku itu bukan karena Bible kalian pintar, tapi karena melanggar Bible, makanya kalian pintar. Baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Silakan. Nah, gitu Itu baca dulu. Baca dulu. Data sampah dari Marsa itu. Andimu, yang kau gimana saya tampilkan. mau Iya, baca? itu saya tahu. Datamu itu dari Marsa, dari si Marsa itu kan. Andimu, sabar. Ya, Kamu silakan lebih baca tinggi dulu. levelmu dari Tuhan lu. Kau jadi RT, Yesus nggak pernah jadi RT, apalagi Ya, diam Tuhan. dulu ya, diam dulu saudara ya. ya. Nanti saya Baca dulu. Iya. Baca dulu. Kisah Iya, iya, Para silakan, Rasul silakan. 17 ayat 23 ya bercerita tentang Paulus memberitakan Injil di Athena. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujamu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Jedar. masalahnya apa saudara? Masalahnya apa Oh, yang tunggu kamu dulu, saya sembah? dulu jawab Dengar. ya. Saya jawab dulu ya. Apa yang Boleh? kamu sembah? Tunggu dulu. Apa yang kau sembah yang kau tidak kenal? Pertanyaan saya, apa yang orang Athena sembah? Jadi orang Athena itu juga mempunyai dewa-dewa dan pagan-pagan. Saya Contohnya ulang lagi. Zeus. Apa Jadi apa yang orang Athena sembah yang mereka tidak kenal? Apa? Allah tidak saudara? kenal. Itu ada jawabannya kan. Ada kan. Apa? Iya. Anda Apa tahu yang mereka bahasa sembah? aslinya? Anda mau teks Apa aslinya yang- enggak? Apa yang mereka sembah? Anda mau teks aslinya enggak? Apa yang mereka Jawab. sembah? Agnostos theos, nggak usah lebay. Apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah itu ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, siapa itu? Ya itu ya dewa-dewa orang Pandai. Athena. Ah. Terus masalahnya Kata apa? Paulus, itulah yang aku kabarkan kepadamu. Siapa yang dikabarkan oleh Paulus? Salah kamu. Hei, Salah.
Jadi di sini, sabar saya Siapa? dulu, 1 menit saja ya. Silakan. Jadi kan di sini Paulus itu di Athena bagaimana memberitakan Injil. Banyak perjalanan Santo Paulus banyak dari Iya, nggak usah Antioquia. kau lebay. Saya sudah tahu Oke. itu, udah hafal. Sudah tahu. Oke. Iya, Jadi nah. pada saat di Athena, Hmm. pada saat itu orang-orang Athena itu dilihatnya bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ini ayat 2-nya kita baca dulu ya. Ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujamu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi di Nah, sini, siapa itu? Siapa Tolong yang saya diberitakan jelaskan. Yesus? Iya. Tolong dulu saya jelaskan ya. Ya. Jadi Paulus di sini, Santo Paulus memberitakan Injil itu bahwa mereka yang tidak mengenal ya tadi Yesus dari kota Nazaret ya, itulah Allah yang tidak mereka kenal. Jangan sampai saya ngatain kamu bahlul. Jangan sampai lo ya. Aku lagi puasa. Baca Jangan ya. sampai. Sebab Jangan ketika sampai. aku berjalan-jalan di kotamu, sabar. Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Ini barang-barang pujaanmu adalah dewa-dewa Athena. Saya maksud. Ya, patung-patungnya ya. Aku menjumpai juga katanya. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, jadi ada titik. tulisan, ada Titik. satu mesbah, ada berhala. Di situ dibuat tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Apa Theos. yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi di sini Apa Santo yang mereka Paulus sembah yang mereka tidak menegaskan, kenal? Dengar, apa yang orang Athena sembah yang mereka tidak Yesus. kenal? Hah? Yesus. Mereka kan nggak mengenal Yesus pada saat itu. Orang Athena menyembah Yesus? Hah? Bukan pada saat maka baca saudara coba baca sebab Jedar. ketika aku berjalan-jalan di kotamu sabar Berarti dulu Yesus aku sama menjumpai juga sebuah Dewa. mesbah. Jadi Yesus begini sama saudara dengan- Juma, Dewa. Yesus sama dengan? Yesus Dewa. sama dengan Dewa Athena. Saudara Thank you. Juma. Terima kasih. Silakan kalau saudara kamu renungkan. mengatakan Yesus Udah selesai, sabar dulu, saudara. udah. Tunjukkan saja, tunjukkan Host, saja. host, Sudah, kalau sudah, bisa sudah. di mute atau diturunkan. Dia sudah sudah, mengakui sudah bahwa jawabannya, ya. dewa yang tidak dikenali oleh orang Athena yang mereka sembah Yes. selama ini, begitu Paulus datang ternyata dewa itu adalah kata siapa tadi? Katanya siapa? Yesus. Jadi apa yang saya narasikan tadi, apa yang saya narasikan selama ini, kalau Kristen itu adalah penyembah dewa, dibuktikan dengan seorang Kristen penghujat mengakui bahwa Paulus mengajarkan kepada orang Athena menyembah dewa mereka yang mereka tidak kenal yang selama ini itu adalah Yesus. Akhirnya mengakui. Akhirnya mengakui. Aku tanya kau dulu, kau kenal Allahmu? Akhirnya mengakui. Akhirnya Sekarang aku tanya kau kenal ketahuan Allahmu atau tidak? tanggal 25 Februari 2026 penghujat agama Islam bernama Pak RT sudah Bang, jujur agamamu bahwa terhujat orang memang. Kristen terbukti menyembah Orang dewa nabimu nggak jelas, Allahmu bernama nggak jelas, apa yang Dewa kau terhujat, Yesus coba? Tanya kau. menggantikan Dewa Zeus. Ayo aku tanya. Nggak bisa diskusi. Raja Udah ya, Wali. udah ya kawan Raja Wali, jangan nangis dulu, orang mau buka. Jangan dulu nangis. Iya, orang aku tanya kau, aku nggak nangis. Orang mau Berapa buka kali kok kita jumpa, nangis. Kau yang nangis. Nah, udah kamu ketahuan Ya, sekarang menyembah aku tanya dewa kau, kok kau aku yang nangis. Hai, ya. Sekarang aku tanya kau kenal Maha Allahmu benar atau tidak? Allah dengan segala firman-Nya. Tuhanku mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Itu tak mungkin keliru. Ternyata terbukti. Allah orang Makkah, kau klaim-klaim pula pencipta langit dan bumi. terbukti. Yang penting jangan bukan dewanya Athena.
Jangan dewa Athena dalam nama Yesus, baru. kawan. Nggak apa-apa. Yang penting bukan dewa Athena, kawan. Mengklaim pencipta langit dan bumi abad ke-7. EGP dengan rendahnya pemahamanmu dengan Al-Quran, EGP yang pasti terbukti kau nyembah dewa Athena. Nabimu nggak jelas, Allahmu nggak jelas. EGP dengan itu semua. Karena kami paham, Kristen tidak akan bisa paham tentang Islam. EGP. Iya apa? Kitabnya Islam itu kitab Kalau aku termeterai, paham nggak tentang bisa Islam, dipahami penyembah berhala, kecuali ya kan? orang-orang Penyembah berhala, aku berakal. paham. Kau yang nggak paham. Yang pasti Kristen terbukti nyembah dewa Yesus. Kalau Titik. Yesus nggak bisa kau tolak ketuhanannya. Titik. Yang Tuhan sekarang dari mana kutanya, dia kau dewa? Apa dalil Yang ketuhananmu? yang datang Orang Mekah kepada itu. Bani Israel Kalau manusia. ketuhanan orang Kristen. Satu-satunya kandidat dewa hanya yang di Athena. Kalau anaknya Maria bukan dewa. Yang dewa itu adalah yang di Athena. Tapi namanya diganti jadi Yesus. Siapa yang menggantikannya? Paulus. Sekarang Maka- kalau Yesus nggak bisa kau sangkal ketuhanannya. Nenekmu Sekarang yang kiper, kutanya, kau coba Yesus tunjukkan yang menyangkal Tuhan sesuatu atau sendiri. tidak. Karena Yesus manusia. Dengan dia lahir itu sudah menyangkal dirinya, bukan Tuhan. Yang manusia itu Muhammad yang jadi abu. Iya, Paulus manusia, jangan kau nangis. Yang Tapi bukan kan manusia kami- itu dewa yang datang kepada Paulus. Itu udah fakta, kawan. Jangan sakit hati, jangan sakit hati. Anak Maria itu manusia. Bukan itu yang kamu sembah. Salah orang-orang Islam kalau menuduh kalian Nah, menyembah memang anak itu Maria, Yesus, salah. Tuhan yang mati dan Tuhanmu bangkit dari bukan manusia. Tuhanmu bukan Bukan manusia. seperti kau. Tapi adalah yang diperkenalkan Paulus, dewa Agnostos Theos, yang Nggak bisa disinggung, diskusi, Guru. yang disinggung oleh Nabi Musa di dalam Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia memujuk, mari kita mengikuti kemudian dewa lain, Tuhan lain, ilah lain yang tidak kau kenal, dan marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Pemimpi itu harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang telah menebus engkau dari rumah perbudakan dengan bermaksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Elohim kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu. Itu fakta. Itu tidak bisa kau bantah bahwa apa yang dikatakan Nabi Musa adalah perintah untuk tidak menyembah Agnostos Theos, ilah yang kau tidak kenal, dewa yang tidak kau kenal. Itu tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 13. Sedangkan kalian adalah penyembah Theos. Kenapa kitab kalian itu tidak mempertahankan bahasa Yunaninya? Kenapa? Karena kalau menggunakan bahasa Yunani, yang muncul di situ bukan Elohim, tapi yang muncul adalah, jadi nggak enak. Agnostos Theos. Jadi nggak enak. Apa? Karena kalau kitabmu itu menggunakan bahasa Yunani aslinya, maka akan ketahuan kalau kalian menyembah titik-titik. Dewa. Enggak enak. Enggak enak. Enggak
enak sekarang ya kan, kalau kau menggunakan bahasa Indonesia kan, kesempatan lidahmu Elohim, Adonai, Yahweh, Yehova, apalagi Yothevafe, apalagi Hashem, apalagi Bapak. Minimal kau ke situ. Tapi kalau asli kitabmu dipertahankan, maka yang muncul apa? Menyembah kepada siapa Kristen ini? Ya jadi nggak enak aku. Ya jadi nggak enak aku menyebutnya. Makanya Carolina itu nggak mau baca bahasa Yunaninya. Karena kalau Carolina baca langsung rambutnya lurus teman-teman. Karena yang dia sembah ternyata dewa Theos. Jedar. Itu fakta kenapa Kristen tidak mempertahankan bahasa Yunani. Karena kalau dipertahankan yang mereka sembah sebenarnya adalah Theos, dewa Romawi Yunani. Demikian saudara-saudara, kita izin dulu untuk ibadah, mau berbuka puasa. Jangan sakit, jangan nangis, jangan sakit, jangan nangis. Apa yang saya sampaikan itu supaya kalian sehat. Itu supaya kalian sehat, supaya kalian sehat, supaya kalian selamat. Jangan menyembah dewa, kawan. Semua itu yang kamu katakan tadi itu tertuju padamu. Enggak dong. Semua yang kamu Masa katakan tertuju tadi, kepada kata saya? Musa. Kisah para Rasul 17:23 ke saya gimana sih? Masa saya menyembah sesuai dengan apa yang tulis di Kisah para Rasul? Kan lucu. Ayat Alkitab Sadar dong. adalah Sadar. terdahulu ayat kebenaran. Dinda Tahta, masuk Dinda. Ya. Bu Carolina, sadarilah kau Begini, penyembah dewa, Ibu. saya menghormati agamamu. Iya. Kamu tidak membahas Alkitab. Saya juga Kamu menghormati, kamu makanya belok-belokkan saya Alkitab. Kamu pingin membelok-belokkan supaya saudara Kristen Alkitab jangan dan ke berkata, "Dewa itu hanya Islam-Islaman." karanganmu saja." Saya menghormati Anda, makanya saya itu menyadarkan kembalilah menyesatkan kepada asal banyak ajaran orang. agamamu, yaitu penyembah Theos. Saking saya menghargai agamamu itu, supaya kamu sadar, jangan ke Islam-Islaman, masuk di Bali ke Hindu-Hinduan, jangan. Pertahankan ke Yunani-Yunanian kalian, nyembah Theos, nyembah dewa. Oke, Bu Carolina, saya izin dulu ya. Aku mau buka puasa seperti Yesus buka puasa. Dinda Tahta lanjut. Obati Jangan kayak apa, Sa? hati saudara-saudara kita Kristen yang sakit hati, tolong diobati, kasih obat merah deh. Lanjut. Maksudnya Jangan kayak pasar keroyokan ini. Gantian. Kita Satu-satu. Gurunda itu masih mau berbuka puasa itu. Oh, garo gorila Apa kau unta? Unta bahasa apa itu kau punya unta? agama. Unta kau. ya kita dialog aja ya kita. Ketik unta kau. Ketik unta. Bahasa itu Ya. punya agama. Iya, ada apa-apa ayo lanjut Kamu mau kita ketik dialog. unta. Minum dulu ketik unta. Gantian, jangan main keroyokan mentang-mentang di komal kaum mayoritas. Waduh. Gantian. Silakan, siapa yang mau maju? Andre. Apakah bahasa itu punya agama atau tidak? Iya bang, iya. Bahasa itu punya agama, Bang Arif. Ada kita dialog aja lah langsung. Ayo apa tema? Ya, Bang Tahra main juga terus dengan saya. Iya, ayo kita buktikan. Apa yang Anda kuasai Kalian dalam membuktikan, udah lebih dari 10 kali dibuktikan. Tidak usah curhat. Yang kalian kuasai apa dalam Bible? Silakan. Bang Tahra tanya aja, saya jawab, silakan. Saya ajari, Bang. Oke. Ini judulnya ya. Jadi kalau ingin kekal di surga itu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Pertanyaannya itu. Kalau ingin kekal di silakan, pakai surga, data. mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Oke, Silakan. jawaban saya. Kalau ingin kekal di surga, di dalam konteks kekristenan bukan hanya tergantung pada 1-2 ayat, tapi ada konteks cerita di dalamnya. Salah satu contoh, saya kasih contoh. Akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan ada di dalam Yesus. Bang. Hidup. Nggak usah muter-muter. Jadi kalau pengen hidup yang kekal mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Udah itu aja jawab dulu. Kemana-mana muter-muter apa. Lanjut. Sebagai Tuhan tahta. Jawab atau nggak bisa? Bang Tata, saya dikasih hak jawab atau enggak? Kan hal yang Sebagai biasa. utusan atau sebagai Tuhan. Pertanyaan pendek dengan jawaban yang panjang itu hal yang biasa.
Jawab pertanyaan kebenaran. Yang Sebagai muter-muter. Tuhan atau sebagai utusan? Kalau sebagai Tuhan berarti Kristen yang benar. Kalau sebagai utusan menurut Yesus berarti Islam yang benar. Udah gak usah muter-muter. Silakan sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Kasih waktu berapa lama saya bicara? 2 menit bisa. Lah, cuma Semenit. jawab sebagai Tuhan atau sebagai utusan minta 2 menit. Kita kan diskusi, bukan saya diinterogasi. Oke, coba sebagai utusan atau sebagai Tuhan, ya kan? Silakan. Mau muter dulu sampai 2 menit gitu. Ya silakan, muter dulu. Ayo. Pakai susu. Ya silakan. Muter dulu, udah apa lah udah. Tak kasih bonus ya. Gimana? Muter dulu. Kasih waktu saya berapa lama? Saya jawab. Oke, kira-kira kalau cuma jawab utusan dengan Tuhan berapa detik kira-kira butuhnya? Oke, utusan dengan Tuhan. Oke, saya kasih waktu saja saya 1 menit. Utusan dengan Tuhan. Yesus itu dikatakan utusan, tapi dia utusan yang dari surga. Karena dia adalah sang firman yang datang menjadi manusia. Muter-muter Dia dulu. lahir menjadi manusia, tapi dia adalah firman. Kenapa dikatakan? Karena dia mempunyai roh yang tidak terbatas. Manusia mempunyai roh yang terbatas. Tuhan mempunyai roh yang tidak terbatas. Karena itu dikatakan, walaupun dia dalam keadaan manusia, dalam keterbatasan sebagai manusia, dia katakan dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Di Muternya agama lama. kalian mengatakan bahwa kebenaran itu hanya Allah, Tuhan kebenaran itu. Oke, Dianggap ini aja ya, saya malas nanya ke Kristen. Yesus, kalau ingin kekal di surga, mengenai kamu sebagai utusan atau Tuhan, sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Udah selesai kok. Yesus pinter. Saya yakin Yesus ini orang api dulunya. Di zamannya Beni Sriwil, api dia, apologet Islam Indonesia dia itu. Unta. takut. Di Unta, dengar dulu. Keren. Mana Allahu ayatnya menerima Yesus sebagai utusan untuk selamat? Mana ayatnya Yesus menerima bagian Yesus dari apologet. sebagai Ternyata. utusan? Lanjut. Unta, dengarkan dulu. Mana ayatnya menerima Ehonya Yesus sebagai kegedean utusan Karlina. selamat? Aku gak kasih biarin aja, bicara. Oh, biarin. ehonya kegedean. Udah biarin. Kecilin dulu ehonya. Bang Arif yang undang saya. Kan Iya, saya iya. dikasih waktu 1 menit. Kenapa baru 5 detik langsung di-mute? Bang, apakah Kayak kita menjawab gini, Kan kita Bang? diskusi. Bang. Gini ya, coba andai kan Isukan perlu saya. Gimana? Oke, gini. Anda itu bisa nggak seperti Islam, Tata? Kalau ingin masuk surga itu Nabi Muhammad ini sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Utusan. Selesai. Nah kalau kamu nggak muter-muter dulu sampai orang pusing sampai makan bodrek ini semua. Memang Muhammad bangkit. Kan enggak? Yesus bangkit. Itu lebih daripada Pertanyaannya akal, apa? Bang. Dia taklukkan kematian. Jadi pada saat saya harus dijelaskan tentang di luar akal, melebihi daripada akal. Enggak, saya tadi harus jawabannya jelaskan apa tadi? Apa yang Jawabannya tahu. apa tadi? Sebagai utusan. Jawabannya sesuai dengan kitab suci akan saya jawab. Oke, sebagai apa? Boleh kasih waktu saya 1 menit? Nggak bisa atau bisa? Ya, Oke, saya tunggu. silakan, muter-muter dulu, silakan. Nggak muter. Yesus Silakan. itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena dia adalah sang firman menjadi manusia. Karena itu dia katakan di dalam keadaannya dia sebagai manusia, katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang di dalam agama kalian katakan kebenaran itu hanya adalah Allah, dan Yesus berkata dialah kebenaran itu. Yang di dalam agama kalian bahwa yang sang hidup hanya Allah, Yesus berkata akulah hidup itu. Bahkan dia memberikan hidup yang kekal. Karena itu dia katakan di dalam Yesus ada kemuliaan yang sudah ada padanya sebelum ada dunia ini. Kemuliaan di tahtanya Allah. Jadi dia adalah Tuhan, dia akan datang kedua kalinya. Kalian yakin kok dia akan kedua kalinya, dia akan menghukum dan memasukkan kalian ke dalam neraka. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu, 1 menit ya, udah. Ya oke. Saya luruskan ya. Jadi tidak ada jawaban ya. Karena tidak ada jawaban, ternyata kalau menurut Yesus harus mentuhankan Allah, kata Yesus. Ya, di dalam Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Yesus sebagai utusan ternyata. Karena utusan ini, apa kata Yesus utusan? Tugas sang utusan ini kan penyampai firman. Yohanes 3:34. Melakukan perintah yang mengutus. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6:38. Makanya kata Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal, imani aku sebagai utusan. Berarti Islam yang benar. Tidak ada sebagai Tuhan itu. Ya. Nah terus Anda mengatakan tadi,
Tuhan jadi manusia. Itu ajaran pagan. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Dewa-dewa. Tapi kalau ajaran Samawi, Yesaya 19:20, Tuhan tidak perlu turun ke dunia, cukup mengutus seorang. Musa seorang diutus oleh Tuhan. Yesus seorang diutus oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang. Tapi kalau ajaran Kristen, pagan Kristen, dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Makanya yang benar Yesus ini seorang yang diutus oleh Tuhan. Tugas apa? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15. Setelah didengar disampaikan kepada umatnya seriwil, Yohanes 17:8. Nah, ini ajaran Yesus. Ya. Keren dia, api dia. Apalagi di Islam dia dulu itu pakai data gitu. Kayak Bang Juma kalau debat pakai data melulu gitu, ya. Oke. Silakan. Bantah. Pakai ayat loncat kanan, loncat ayat, loncat Matius, loncat. Tidak tak paham konteks, hanya baca teks doang. Gak ada perlawanan nih. Gak ada perlawanan. Ya, silakan. Gantian. Gantian silakan. kita. Jangan ganggu lah. Dia utusan yang datang dari surga. Itu jelas dikatakan Yohanes 17. Dia adalah utusan yang datang dari surga. Wajar dikatakan bahwa dia adalah sang firman, adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia menaklukkan kematian. Hari ketiga dia bangkit dari maut. Dia membawa segala tawanan dan dia memasukkan mereka ke surga. Karena itu dia katakan, akulah jalan keselamatan. Jadi dia adalah penuntun kita karena dia lebih dahulu ke surga. Dia menyediakan tempat untuk kita. Berbeda kalau kami melihat Yesus tidak bangkit. Dia mati dan tidak bangkit di dalam kubur, kemudian dia katakan bahwa dia adalah jalan keselamatan. Itu pasti dia bohong. Dia tidak bangkit mengatakan dia keselamatan. Tapi karena dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, bahwa dia menyediakan tempat di rumah Bapakku, banyak tempat kediaman. Dia akan menyediakan tempat, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia menyediakan tempat, kami mengikuti dia pasti selamat. Karena kenapa? Ada buktinya dia bangkit. Buktinya saat ini kuburnya kosong. Ada peninggalannya. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Itu kemenangan kekristenan kami. Itu bukti nyata. Bukti, bukan hanya bicara saja. Bukan perkataan tanpa bukti. Tapi dengar benar-benar perkataan, pernyataan dengan bukti yang konkret. Bahkan di luar kitab suci pun mencatat bagaimana dia disalibkan. Bagaimana kubur itu kosong. Sampai saat ini ada. Udah ada, Bang. Itu mah curhat melulu. Jadi gini ya, Anda ini lucu. Katanya Yesus ada bukti, tapi kamu tidak imani. Yesus ngaku utusan ada bukti. Matius 15:24. Yesus ngaku nabi. Markus 6 ayat 4 ada bukti. Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25 ada bukti, kata kamu. Tapi tidak kamu imani. Katanya Yesus ini ada bukti. Apa bukti kebenarannya? Oh, berarti Yesus ini ada bukti benar dia bahwa Tuhan itu Allah Bapa satu-satunya. Markus 12:29. Kalau ingin hidup yang kekal, mengaku Yesus sebagai utusan yang Tuhan Allah Bapa. Nah, seharusnya kamu akui juga itu. Kamu enggak, malah Yesus yang dituhankan. Berarti kalian ini membangkang ajaran Yesus. Ngomongnya saja Yesus ada bukti, buktinya bangkit. Tapi tidak kamu imani. Dia ngaku utusan, kamu jadikan Tuhan. Dia ngaku nabi, kamu jadikan Tuhan. Dia mengatakan penyampai firman, malah kamu katakan dia yang firman jadi manusia. Padahal ayatnya jelas, aku ini manusia menerima firman, bukan firman jadi manusia. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8. Jelas, gak pernah Yesus mengatakan, aku ini firman jadi manusia loh. Gak ada. Ya, aku ini nabi, bukan Tuhan loh. Nah, itu yang benar. Jadi kalian ini cuma omong doang, ada bukti Yesus. Buktinya dia bangkit. Oh, dibangkitkan kok bangkit. Masa ada Tuhan dibangkitkan? Kisah Para Rasul 2:32. Masa ada Tuhan tidak bisa apa-apa? Yohanes 5:30. Masa Tuhan minta ajaran kepada Tuhan? Yohanes 7:16. Masa mujizat minta nangis dia? Yohanes 11 ayat 44.
Jadi kalian ini ingat ya, musuh terbesarnya Kristen itu Bible. Ya, kalau Islam, kitab sucinya Islam, huda wa nur, petunjuk dan cahaya. Tapi kalau Kristen, kitabku musuhku. Nah itu, ya, itu Kristen itu. Gitu, silakan. Aneh. Saya jawab. Yesus. Silakan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Ingat, menjadi manusia. Tetapi dalam keberadaannya sebagai firman, dia tetap Tuhan. Karena itu di dalam kitab suci kami. Pernyataan-pernyataan sebagai Tuhan. Misalnya, Yohanes 17 ayat yang kelima. Bahwa dia ada kemuliaan di hadirat Bapa sudah ada sebelum ada dunia ini. Yang kedua, dia katakan dia memerintahkan malaikat. Yang ketiga, dia berkuasa, Bang. Berkuasa mengampuni. Yang keempat, bahwa dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah hidup itu. Kemudian sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Bahkan dia katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Yang ada dan sudah sedia ada. Yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Dikatakan dia maha kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega. Apalagi yang kurang dengan pernyataan dia sebagai Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 5, di situ dikatakan gini bunyinya. Ayat 23. Supaya sekalian menghormatkan anak itu sama seperti juga menghormatkan Bapa. Jadi kodrat yang sama. Penghormatan kepada Bapa, penghormatan kepada Yesus harus kita sanjung, hormati. Penghormatan yang sama diberikan. Karena dia adalah sang Bapa. Karena itu dikatakan Yohanes. Oh, muter-muter mana? Yohanes 10:30. Curhat. Aku dan Bapa satu. Data, ini data, Bang, bukan curhat. Data semua ini. Data semua sampai budak mantap kita dengarnya. Data semua akan saya kasih tentang ketuhanan Yesus. Data semua? Coba urutkan data-datanya coba. Pertama. Sabar. Mau diurutkan. Ya. Habis ini gini ya. Kamu pakai pakai data 3 akan kubantah pakai puluhan data. Habis ini puluhan data kamu tunggu ya. Silakan. Ya. Gini, Bang. Silakan datanya. Aku dan Bapak satu katanya tadi itu. Silakan. Ya. Saat Abang mengatakan pernyataan Yesus menjadi manusia, keberadaannya sebagai daging manusia, saya iakan. Tapi saat saya mengatakan dia sebagai Tuhan, Abang kan tidak iakan. Jadi harusnya Abang yang membantah saya. Saya kasih contoh. Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku. Sebelum ada dunia ini, di hadiratmu. Jadi dengarlah. Kemuliaan yang sudah ada padaku di hadirat Bapa sebelum ada dunia ini. Yohanes 17 ayat mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan? Waduh. Loh. Udah, biarin. Kemuliaan di hadirat Bapa? Siapa lagi? Harusnya memuliakan hanya Bapa. Tapi ada kemuliaan yang sama di hadirat loh. Siapa lagi manusia? Siapa nabi? Siapa yang ada kemuliaan seperti itu? Sudah. Kan kasih banyak, Bang Tata kan minta banyak, saya mau kasih banyak. Nah, udah 2 ya, 2 dalilnya. 2 sudah. Terus, apa lagi? Minta ampun. Dalilnya cuma 2 ya. Banyak. Oke, silakan. Tah itu. Juta. Ya silakan, apa lagi? Ya. Yang nomor Yohanes 3 14 apa ayat dalil? 6. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata maka kata Yesus kepadanya, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu hanya milik Allah, tapi berkata akulah kebenaran itu. Sang hidup itu hanya Allah, tapi berkata akulah hidup itu. Udah, nomor 4. Satu nabi pun yang bisa berkata akulah kebenaran. Dalilnya, apa lagi? Jangan panjang-panjang. Nomor 4, apa lagi dalilnya? Tak bantah pakai puluhan. Saya menjelaskan tentang ayat itu. Saya ngerti. Jangan dimut lah. Tenang. Habis ini satu gini. Jangan diulang-ulang. Satu data itu akan kubantah pakai 10 data. Ya. Pokoknya setiap data akan kubantah pakai 10 data. Ini sudah 4, berarti 40 data habis ini saya. Ayo silakan. Juta, saya mau kasih juta. Data Ya, juta. silakan. 4 sudah 4. Yang 5 apa lagi? Loh. Tunggu, saya jelaskan dulu apa yang saya maksud. Agar supaya Bang Tarkat langsung ke inti poinnya. Kita Silakan. Apa lagi? Saya bantah di sini dengan ajaran Yesus. Ayo. Bapak, kebenaran itu harusnya hanya Allah, tapi seperti kata akulah kebenaran itu.
Sang hidup itu hanya Allah, tapi berkata, akulah sang hidup itu dalam keberadaan dia sebagai Tuhan. Kemudian, ayat yang lain lagi. Yohanes 5 ayat 23. Supaya sekalian orang menghormatkan anak itu, sama juga, mana-mana ayatnya? Sama seperti ia juga menghormat. Gini aja, Bang, biar enak gini. Gini aja ya. Biar enak gini. Nah, satu-satu aja Anda pakai ayat 1, nanti tak bantah pakai 10 data gitu ya. Pertama tentang firman dulu ya. Oke. Enggak, biar enak. Biar enak ya. Pertama Beritakan. dulu ya. Kamu tunggu dulu Bang, tenang. Sabar, tenang. Ini penginjilan gratis dari Tahta tanpa perpuluhan. Dengerin aja ya. Oke. Dengerin dulu, sudah lebih dari 10 menit loh kau itu. Lebih kamu. Apa kamu? Ini akan saya buktikan dengan 50 data ya. Jadi gini Bang, tentang firman saja Bang, kata Yesus, hitung ya datanya ya. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya firman jadi manusia. Yang Yesus katakan, aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Karena tugasku utusan, Matius 15:24. Tugasnya utusan memang menerima firman. Yohanes 3:34. Penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Mendengar firman. Yohanes 15:15. Utusan melakukan perintah Bapa. Yohanes 14 ayat 31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6 ayat 38. Nah, karena firman itu adalah ucapan Tuhan. Ya, mana datanya itu firman Tuhan, perkataan Tuhan? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Nah, banyak udah berapa puluh udah datanya. Jadi firman itu adalah perkataan Tuhan. Tidak pernah menjelma. Yang namanya perkataan ini disampaikan. Seperti Musa mendengar firman Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 2. Yesus mendengar juga. Mana datanya Yesus mendengar firman Tuhan? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Yang kedua, kamu memakai Tahta Yesus itu Tuhan. Buktinya dia berdoa minta dipermuliakan kepada Tuhannya. Berarti bukan Tuhan. Masa ada Tuhan? Bapak, permuliakanlah aku, Pak. Loh, kok ada Tuhan ngemis-ngemis dimuliakan? Kalau kamu pakai data itu menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Masa ada Tuhan ngemis-ngemis? Bapak, tolong Bapak, permuliakan aku Bapak. Kan lucu. Ya. Oke, yang kedua, katanya Yesus menebus dosa. Gak ada. Yesus mengajarkan bertobat. Mana datanya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus, bagaimana caranya bertobat? Istighfar Tahta, Lukas 11 ayat 4, dan ampunilah dosa kami. Kan istighfar minta ampun itu. Kenapa Yesus kok harus minta ampun kepada Bapa? Kok harus tobat kepada Bapa? Karena Bapa Allah itu Tahta Maha Pemaaf. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa. Ini sama dengan Al-Quran. Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha penerima maaf. Kenapa kau harus minta maaf Yesus? Karena dosa ditanggung masing-masing Tahta. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Mana dalilnya Yesus? Di dalam Matius 16 ayat 27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4, 2 Tawarikh 18 ayat 20, Ulangan 24:16, Yehezkiel 18:20. Banyak datanya itu. Jadi terus Tahta ada dalilnya. Yesus mengatakan, wahai perempuan dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, Tuhannya. Yesus, ya Bapak. Sampaikan ini kepada wanita itu ya. Apa Bapak? Dosanya diampuni, bilang, oke, wahai perempuan dosamu diampuni. Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Dengar Yesus? Iya Pak. Bilang ke wanita itu. Bilang apa Bapak?
Dosanya diampuni. Oke, disampaikan oleh Yesus. Bukan Yesus yang mengampuni di ayat itu. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Terus dia tahta awal dan akhir. Lu awal dan akhir itu tidak ada permulaan. Kayak Al-Quran, huwal awwalu. Dialah Allah. Yang awal tidak ada permulaan. Kalau Yesus, ada permulaan. Wal akhir, tidak pernah mati. Kalau Yesus malah mati 3 hari. Berarti dia bukan yang awal, bukan yang akhir. Terus lagi, aku dan Bapa satu. Mereka juga satu. Mana datanya? Yohanes 21, Yohanes 17:21. Aku Bapa mereka satu. Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Tapi data dia utusan bukan dari dunia. Sama seperti mereka bukan dari dunia. Mana datanya? Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Tapi Yesus berasal dari Allah, Tata. Sama. Mereka juga berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tapi Yesus di dalam Allah. Sama. Mereka juga di dalam Allah. 1 Yohanes 4:13. Jadi apa yang kamu sampaikan? Aduh, banyak banget data untuk... Ya, kamu pakai data satu, puluhan data menimpa Anda. Karena Bible musuh terbesarnya Kristen. Gitu, silakan. Apa lagi? Lega falasi. Lanjut, Lanjut. berapa waktunya? Dalam bantahan-bantahan Bang Tahta, saya sudah katakan. Bang Tahta menyatakan Yesus itu sebagai manusia. Di dalam kemanusiaan itulah hal-hal kemanusiaan dia kerjakan. Dia adalah sang firman yang menjadi manusia, itu saya katakan. Kalau sang firman di sini bicara tentang hologos, yang berbicara tentang pemikiran kehendak Allah. Kalau perkataan Yesus dan dikatakan firman, itu di dalam bahasa Yunani itulah lemata. Ngerti ya? Jadi firman lemata dan firman hologos itu berbeda. Hologos bicara tentang sang firman menjadi manusia. Hologos itu pemikiran Allah. Kalau lemata itu bicara tentang perkataan Yesus yang adalah firman. Itu. Yang kemudian dikatakan Yohanes 17:5 yang Bang Tahta bantah bahwa itu dia minta. Saya sudah jelaskan di awal Bang Tahta bahwa itu kemuliaan yang sudah ada padaku. Sudah ada. Minta ke siapa itu? Dia tidak minta, sudah ada masa diminta. Coba bunyinya Dia gimana? hanya menyampaikan kepada Bapa. Dia menyampaikan kepada Bapa. Baca bunyinya. Coba. Saya lagi minum kopi nih Bang Tata. Saya belum pegang kopi. Saya lagi minum kopi nih. Jangan nipu-nipu kamu di sini. Apologet Islam lebih paham Bible. Ayo. Ini. Silakan. Siapa lagi yang mau? Lagi minum. Saya belum pegang lagi minyak tangannya ini. Ya silakan makan yang enak. Udah minum yang enak. Siapa lagi yang mau maju? Ayo. Bogor. Ya, Pak ya, Bang Tatanya, Pak ya. Bang Tatanya, Pak ya. Saya mau kasih data-data yang sangat bantah gimana? Silakan, apa lagi? Dalil lagi. Satu saya bantah puluhan. Silakan. Apa lagi dalilnya? Satu-satu. Iya, saya mau menyatakan bantahan Bang Tata itu bahwa itu salah. Logika. Oke, sekarang gimana bunyinya ayat itu? Kesalahan dalam berpikir. Oke, ayat itu gimana bunyinya barusan? Permuliakanlah itu gimana? Permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku. Minta ke siapa dia ngomong kayak gitu? Udah ada minta. Dia bicarakan dengan Bapak. Tolong Bapak, permuliakan aku Bapak. Itu pembohongan. Bukan itu bunyinya. Bunyinya gini. Gimana? Permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah di hadiratmu siapa? Mu di situ siapa? Kemuliaan sudah ada padaku di hadiratmu. Mu situ siapa? Mu siapa? Ya sudah, berarti mana yang Tuhan? Wah, kemuliaan di hadirat Bapak. Oke, yang Tuhan yang mana? Misalnya saya mengatakan, misalnya gini coba. Misal saya mengatakan, ya Allah, angkatlah derajatku, ya Allah, permuliakanlah aku. Nah, berarti kan saya punya Tuhan. Saya menjawab ke Dimut. Gimana sih? Oke, sekarang di situ yang mana yang Tuhan? Oke, sekarang jawab. Oke, sekarang jawab. Di situ Yesus minta dipermuliakan. Yang mana yang kamu tuhankan? Minta dipermuliakan gimana? Sudah ada. Dengar katanya. Kemuliaan yang sudah ada padaku. Sudah ada. Terus? Gimana sudah ada mau minta? Bunyinya gimana? Coba bunyinya gimana bunyinya? Dengan kemuliaan yang sudah ada padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Di hadiratmu siapa mu di situ?
Mau Bapa. Di hadirat Ya Bapa. sudah, yang Kemudian mana ada kamu Yesus. tuhankan? Yang mana kamu tuhankan? Bapak atau Yesus? Yang dua-dua. Berarti Tuhan ada dua. Dua-dua. Di awal saya sudah jelaskan. Bang Tata gimana sih? Ini lagi kesalahan lagi. Saya sudah jelaskan di Jadi awal. Tuhanmu ada dua. Yesus, sabar-sabar. Saya jelaskan di awal. Sabar, Yesus sabar. adalah Firman yang menjadi manusia. Ngerti nggak? Pertanyaannya, Firman menjadi manusia dan Bapa. Pada awal Tuhan pertama ada adalah berapa? Firman. Firman bersama dengan Pertanyaannya. Allah dan Firman juga manusia. Ada usah muter-muter. Tuhan ada berapa? Bang, saya nak muter-muter. Saya Tuhan ada kepada berapa? Ya udah inti jawab. jawaban. Ya udah jawab, Tuhan ada berapa? Satu. Siapa namanya? Bapak atau Yesus? Mau diskusi atau mau interogasi? Hah? Mau diskusi atau interogasi? Diskusi ini. Kayak gitu? Ya udah silakan ayo. Kalau Saya satu jelaskan di awal. Tuhan Tuhan udah diam. Kalau memang satu, Bapak atau Yesus, silakan. Tuhan kami melebihi logika berpikir abang. Saya dan nanya itu. Bang, akal abang nggak nyampe. Hanya Bukan bisa itu diberitahu pertanyaannya. melalui Bukan firman. itu pertanyaannya. Kalau memang Tuhan itu satu, Bapak atau Yesus, silakan. Mereka satu, Bang. Yang saya tanya, Bapak atau Yesus? Kalau memang satu Tuhan itu, Kan mereka satu. berarti siapa yang Tuhan? Bapak atau Yohanes Yesus? 10:30. Aku dan Bapak satu. Oke. Kan jelas. Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapak mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga. Kalau Yohanes 17. Gini coba. Tuhan itu satu. Ya, satu kan ya? Oke, saya jawab ya, Bapak atau Yesus? Kan Ini jadi mau terus gimana mau diskusi? Ya udah jawab. Bapak atau Yesus? Mereka kan satu, Bang. Yang saya nanya Bapak atau Yesus? Mereka satu, Bang. Aku dan Saya Bapak satu. nanya mereka satu, yang kamu tuhankan. Dua-dua kan ditunggal, Benar, namanya benar. ditunggal. Benar, kalau Ketiganya yang betul. esa. Ya, berarti Kan dua. ditunggal. Berarti Tuhanmu dua. Gimana? Bang Tata Loh. punya tubuh nggak? Oke, gini coba. Kalau memang satu, yang mana? Yang ya Bapak kan atau yang Yesus? Enggak. Yang Bapak atau Yesus yang Tuhan? Gimana? Ya silakan. Takut kalian jawab. ya? Ya Takut jawab. ya? Silakan. Iya, kalau memang satu Takut. yang mana? Bapak atau Yesus? Takut ya? Di mood terus saya Ya, bicara nggak bisa. silakan jawab. Ya dijawab, beritakan kebenaran. nanya, Yang Tuhan yang Bang mana? Tata itu punya tubuh Bapak nggak? apa Yesus? Saya nggak nanya itu. Yang saya nanya, kalau kata Kita Yesus diskusi. Tuhan itu kan satu. Ya, Bapak doang Kita kata diskusi Yesus. atau interogasi? Di interogasi Ya, ini silakan, tahanan silakan. saya. Ya, silakan. Jadi menurut Yesus Kita Tuhan diskusi, cuma dong. satu, ya Bapak doang ya. Nah, kalau Nah, menurut di Kristen, dalam pertanyaan abang, saya ingin balik nanya, itu akan menjadi jawaban saya. ya saya jawab pakai Abang Quran. punya dan tubuh Bible. nggak? Apa? Abang punya tubuh, Bang Tata punya tubuh, Punya. Bang Tata Iya, punya punya. jiwa, Bang Punya. Tata punya roh. Punya. Tetapi Bang Tata tetap satu, Bang Suara Tata. Ustaz agak putus-putus, Ustaz. Ustaz. Itulah ketuhanan kami. Bang, saya tidak nanya Tuhannya kamu. Ya. Maksud saya Tuhan yang dikenalkan. Tuh gini, jawab dulu satu-satu ya. Yang cerdas kayak Yesus itu loh. Kalau saya dialog dengan Yesus kan enak. Yesus Tuhanmu berapa? Satu. Markus 12:29. Tidak ada yang lagi, tidak ada. Kalau kamu siapa Yesus? Saya utusan. Yohanes, Matius 15:24. Putus-putus ya, Bapak. Ustaz Tata, ya. Iya. Bapak. Nah, coba Bang beritakan kebenaran. Bisa nggak kamu cerdas seperti Yesus? Yesus Tuhanmu berapa? Satu. Markus 12:29. Tidak ada yang lagi. Iya, itulah satu-satunya Tuhanku. Ya, kalau kamu siapa Yesus? Saya utusan. Matius 15:24. Nah, sekarang Yesus kan barusan jelas jawabannya. Nah, sekarang saya nanya ke Kristen. Kristen, Tuhanmu ada berapa? Ayo siap, muter-muter. Silakan. Satu. Tuhannya satu. Nah, satu. Misalnya, kalau beritakan Lantas apa saya di mood terus saya bisa jawab Bang Tata? Ya, silakan Lantas jawab. apa saya? Ya, silakan jawab. Silakan jawab. Tuhanmu ada berapa? Kayak Bang Tata, satu tapi punya roh, jiwa dan tubuh. Demikian juga Tuhan kami, satu di dalam situ namanya. Dengar tunggu. Bisa nggak kamu cerdas seperti Yesus ketika dialog Yesus? Yesus Tuhanmu berapa? Satu. Markus 12:29. Di mana Yesus? Di langit. Matius 18:19. Dia Tuhan langit dan bumi. Iya, cuma dia doang. Matius 11:25. Jadi kata Yesus, Tuhan itu cuma Allah Bapa doang, tidak ada yang lain. Cuma satu. Nah, sekarang coba saya nanya ke Oten. Oten, Tuhanmu ada berapa? Silakan. Bang Alif, kenapa saya di mood terus sih? Ya, silakan dijawab. Nah, kenapa saya di mood terus? Kenapa Ya, saya takut kan itu? gantian. Padahal saya Gantian. nggak mau hujat. Ya, gantian Padahal silakan.
Saya mau menjawab tadi, saya pun di Nggak usah nangis, gantian. Nggak nangis, tapi Ya silakan. Berapa Tuhan? ini Kak, artinya Tuhanmu kalian berapa? nggak mampu. Kalau kayak gini berarti nggak mampu diskusi. Berarti kalian takut tadi Ya, saya silakan, dimut silakan. mulu. Coba. Saya sih nggak apa-apa, tapi Udah silakan jawab. IQ-nya hanya kayak gini. Nangis. Kalau nggak mampu udah aja. Cukup, nggak usah nangis, langsung jawab aja. Nah, Tuhan kalau kalian nggak mampu nggak apa-apa sih. Kan nggak mampu, Bang Tahta nggak Ya, mampu. silakan. Tuhannya Kristus ada berapa? Kan itu ada soalan kita. Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhanmu ada Kan saya berapa? diundang kemudian Tuhanmu ada dimut berapa? terus saat saya bicara. Ya udah mampu.